Oke teman-teman, kali ini kita lihat saham BBNI ya. Di trading hari ini tadi siang-siang, lupa siang apa pagi, saya eh, beli saham BBNI ini. Kesempatan ini saya ingin jelaskan analisisnya kenapa saya putuskan beli saham BBNI. Tapi sebelumnya kita lihat dulu overview market secara umum ya. Composite. Ini jika teman-teman lihat di video sebelumnya, saya memberikan overview atas market atau IHSG. Ini oret-oretannya masih ada. Saya belum rubah. Ini waktu itu saya lihat bahwa saya sampaikan bahwa market ini belum positif sentimennya ya. Meskipun ada 2 kali rebound di sini, hijau nih di sini ya, ada 2 kali hijau. Tapi 2 hari terakhir kembali ada tekanan gitu. Nah ini semakin memperkuat atau seperti menjustifikasi analisis saya bahwa setelah tembus support ini garis support ya yang saya gambar, setelah break support ini, kemudian dia rebound. Waktu itu ini saya gambar di waktu video terakhir saya bikin ya. Memang dia akan ke bawah dan dia akan ke atas, tapi besar peluang dia untuk kembali turun ke bawah. Jadi ini naik ke atas ini hanya retracement doang atau rebound doang, tapi setelah itu besar peluang untuk turun. Ini ternyata benar ya. Setelah rebound, kemudian di hari ini harganya turun. Jadi jika ini terus berlanjut, maka besar peluang dia akan terus ke bawah. So sentimen negatif ini masih kelihatan kuat gitu ya. Mudah-mudahan aja nanti dia nggak tembus support yang di bawah ini ya. Mudah-mudahan support yang ini lebih kuat lah daripada support yang ini. Ya. So jadi secara umum artinya market ini belum memberikan kesempatan kita untuk uh, uh, belum memberikan kesempatan bagus lah bagi misalnya orang-orang yang sudah punya saham dan pada nyangkut. Tapi mungkin sebenarnya jika dilihat kalau kita nggak punya posisi, ini adalah situasi yang bagus karena saham-saham pasti sedang terkoreksi. Nah disinilah kenapa jika misalnya saya ulang ya, situasi market yang lagi downtrend begini pasti dirasa nyesek gitu boleh bagi teman-teman yang saat ini punya posisi dan nyangkut. Jadi para nyangkuter gara-gara IHSG-nya minus gini, nggak usah bersedih karena saya pun adalah termasuk kelompok orang-orang yang aku tersebut. Nah, ada trading opportunity nggak? Ada sebenarnya. Turunnya IHSG ini pasti artinya juga diikuti dengan turunnya beberapa saham. Dan itu mungkin akan ada trading opportunity. Nah, misalnya di sini Asta Internasional turun gitu ya. Dalam saya nggak mau deh, ini terlalu parah, nggak ada masih downtrendnya masih sangat kuat. Telkom apalagi gitu ya. INDF ini keren, bagus. Tapi saya belum ada posisi untuk bisa masuk. Jadi dia terbang tinggi, nggak ada retracementnya. ICBP juga sama misalnya. Dia terbang tinggi, tapi nggak ada opportunity saya untuk bisa masuk. UNVR nggak deh. Kelihatan masih belum kemana-mana gitu. Nah saya lihat ada peluang di BBN ini teman-teman. Makanya kemudian saya bikin video ini. Nah, BBNI kita lihat di sini ya.
kita lihat trennya keren dan ada trading opportunity buat kita. Kenapa? Kita lihat seperti ini. Misal saya pakai pivot ya. Pivot mulai dari ini, pivot ini bisa dilihat seperti anak tangga, teman-teman ya. Kalau pivotnya begini nih keren. Jadi mulai dari sini ya, tangga pertama naik. Kan ini kayak anak tangga ya, terus naik. Ini cakep ini kalau udah begini, naik gitu. Ini naik. Ini artinya teman-teman, ada peluang melanjutkan begini. Pasti nggak? Nggak pasti. Di dalam trading ada pasti, tapi probability-nya akan seperti itu. Itu kita lihat dari kalau kita ngelihat menggunakan pivot ya. Saya matiin dulu biar nggak terlalu pusing, terlalu banyak indikator. Sebentar ya. Nah, terus itu juga dikonfirmasi oleh MA ya, MA60, lihat ya. Yang biru ini naik ke puncak gunung. Keren kan? Jadi biarpun ini naik turun, tapi dia naik turunnya itu cenderung naik ke atas gitu. MA60 begitu, MA20 pun sama, naik gitu ya, mulus. Turun dikit, naik lagi gitu. Artinya ke depan opportunity-nya ya akan begitu gitu. Demikian pun di sini opportunity-nya akan begitu. Sehingga mungkin ini ya mungkin begitu gitu. Jadi teori kemungkinan, tapi kita melihatnya kan kemungkinan terbesarnya kemana gitu. Ada kemungkinan ke sini memang, tapi juga ada kemungkinan ke atas. Biar nggak pusing, saya buang dulu nih gambar-gambar yang lain. Oke, jadi ada kemungkinan ke atas, tapi ada juga kemungkinan ke bawah. Mana yang kemungkinannya lebih besar? Kalau melihat 3 indikator tadi, dilihat dari pivot ya, dilihat dari MA, baik MA20 maupun MA60, kemungkinan terbesarnya adalah yang itu ke atas. So, jadi untuk itulah kenapa saya putuskan untuk membeli BBNI. Saya beli di titik ini persis dengan opportunity, dengan harapan saya bisa dapat peluang untuk cuan lah. Di mana trading plan saya seperti apa? Begini, saya beli di sini. Saya beli di harga 9475. Saya targetnya TP-nya di 9925. Di sini aja ya, sama di tingkat ini nih. Di tingkat ini ya, saya target profitnya. Tapi kalau ternyata turun di sini ya, turun saya harus cut loss. Kayak gitu. Jadi saya batasin gitu. Kalau turun di level ini saya sesuai dengan ini ya. Di level 9.300 saya cut loss ya. Tapi kalau naik saya pun akan batasi, saya nggak bakal greed, nggak bakal serakah, saya akan batasi di level 9925. Dengan artinya ini dengan risk reward ratio 2,5, 2,6 ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi misalnya di sini saya beli, mudah-mudahan langsung naik begini. Ya, mudah-mudahan. Tapi jika pun turun, ada peluangnya. Misalnya turun, ada peluangnya begitu. Tuh. Jika pun ternyata turun ke bawah, ya sudah. Ternyata keberuntungan bukan ada di pihak saya. Tidak ada yang pasti ada di analisis teknikal ini, cuman kita hanya berbicara tentang probability. Probability-nya naik, tapi aktualnya seperti apa tidak ada yang pernah tahu. Kita hanya
bermain di probability ya. Gitu barangkali. Jadi kesimpulannya saya buy di 9475, kalau turun ke 9.300 saya cut loss, dan kalau naik saya pun akan batasi tingkat profit saya atau TP saya, target profit saya di 9925. Begitu teman-teman. Semoga bermanfaat. Seperti biasa, ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual. Do your own research. Disclaimer on.